kan di balik pohon tinggi itu ngeliat kayak merah-merah sama merah sininya, terus kayak ada kepala melayang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Puspito dan kali ini punya acara yaitu cerita horor waktu masih kecil. Sampai kelas 4 ini. Kelas 4 ini. Aku kebetulan bawa bocil nih, anakku yang paling besar namanya Ronsi Muhammad Jaidan Puspito Negoro. Dan dia itu mau aku tanya-tanya punya pengalaman apa waktu masih kecil yang mungkin belum dia paham ya, apakah itu tuh cerita horor atau hantu kah atau apa gitu. Nah ini langsung aja ya kita tanyain. Kebetulan narasumber saya anak saya sendiri. Oke, kakak langsung cerita aja. Kira-kira dulu pengalaman pada saat mungkin sebelum sekolah TK atau apa yang apa namanya bikin kakak itu sampai sekarang keinget-inget terus kakak itu kalau mau ngapain tuh selalu ketakutan gitu. Yang pertama waktu masih mungkin belum sekolah. Yang belum sekolah itu pas kita mau ke Banyuwangi nyasar ke hutan itu. Nganu tuh itu pulang dari Banyuwangi. Iya, pulang itu. Itu kan kita nyasar ke hutan. Ya, gara-gara Google Map. Itu kan di balik pohon tinggi itu ngeliat kayak merah-merah sama merah sininya, terus kayak ada kepala melayang gitu. Sebentar, itu kan Abi kan tanya sama bapak-bapak itu. Itu setelahnya itu berarti atau sebelumnya? Setelahnya itu. Oh, waktu balik mobil. Waktu balik mobil itu. Ya pas jalan. Iya, karena jalan itu kan Nabi masih terus tuh. Masih terus. Ya. Habis nanya kalau lewat situ kan nanti kan jalannya kan rusak ya. Terus Abi balik cari ke arah kota. Itu tuh sebenarnya mau masuk ke Solo ya. Jadi kita itu dari Jawa Timur mau arah ke Semin Wonosari, cuman kita ngikutin map gitu. Jadi kita salahnya itu pada saat itu tuh mending kita ke kota Solo dulu, baru lewat Klaten, Semin naik gitu. Tapi kita nerapes, nggak taunya kita malah kesasar sampai masuk kayak kita tuh nginjek apa lubang ya kayak itu. Sampai jelok gitu. Itu sekeluarga ketakutan semua. Ketakutannya udah gelap, nggak ada siapa-siapa. Pada saat itu terus kakak lihat itu ya. Tapi ada orang setelah lama kita tuh tiba-tiba ada orang di kayak mungkin kayak bapak-bapak ngumpul di satu apa namanya kalau di sini namanya cakruk ya, di situ juga ada jualan kayak jualan kopi itu ya. Warkop. Kayak warkop tapi di tengah hutan kayak gitu. Kalau malam-malam itu mungkin kelihatan di tengah hutan, tapi sebagian jalannya itu udah di plester, ada juga yang udah hancur gara-gara mungkin karena abrasi air gitu ya. Nah itu kakak ngelihat ya, kayak ada kepala melayang sama bawahnya merah menyala. Bawahnya, jadi kepalanya doang jalan gitu. Terus kepalanya itu ngeliatin kakak gitu nggak? Nggak, cuma ngeliat itu. Lah terus kenapa kakak kok nggak ngomong? Ya aku penasaran pikiran kakak apa pada waktu itu? Pikirannya itu apa ya? Apa balon atau apa gitu? Tahu. Oh ya karena kamu mungkin umurnya dulu baru berapa ya? 5 kayaknya baru udah 4 tahun. 4 tahunan ya? 4 tahunan. Oh baru 4 tahunan itu. Karena itu kita ada sama nenek gitu kan, Tante Kiki. Aku itu pikirannya itu kayak apa itu penasaran, jadi nggak pengen dikasih tahu itu apa. Tapi itu gara-gara itu Abi jadi marah besar itu sama Mami. Apa? Ya gara-gara Mami kan yang megang map. Ya mungkin ada pengaruh-pengaruh mistis-mistis itu yang bikin Abi sampai harus marah-marah sama Mami kan. Mami kan sampai nangis kan itu. Gara-gara Abi marah-marah. Ya mungkin habis itu terus kita nyari jalan, akhirnya mapnya tak pegang, nemu kota, akhirnya selamat kita. Sampai kota, nggak taunya nggak jauh. Kita nyebur. Nah itu pengalaman pertama. Terus yang selanjutnya ada lagi nggak? Ada. Apa tuh, bisa ceritain? Itu kayaknya pas SD kelas TK atau SD? TK dulu. TK itu kan yang pertama ada 3 pengalaman ya. Ya, yang pertama. Yang pertama ya itu kan itu pas di tempat gelap loh. Itu masuk sekolah. Masuk sekolah. Itu lorongnya yang UKS bukan? Bukan, itu yang tempat akuarium tuh. Tempat ikan gede. Ikan gede di belakang apa di mana? Di belakang. Oh, di belakang kelas sekolah. Itu kan sekolahmu masuk, terus sebelah kiri buat main-mainan itu yang kanan berarti. Kanan itu kan ada tempat
itu tempat ikan, tapi yang sekarang udah nggak ada ikannya, udah nggak ada ikannya. Kan itu jadi kayak ada lumut-lumutnya gitu. Sama tapi itu terang kan itu? Apa tuh nggak, gelap? Gelap. Oh, di atasnya ada gentengnya? Iya, ada gentengnya. Itu aku ngeliat kayak mata merah nyala itu. Kucing? Enggak, kalau kucing pasti warnanya kuning bukan merah. Oh, itu ngeliatin kakak itu? Itu kakak sendirian atau gimana? Sama Gibran. Itu yang pertama. Terus Gibran lihat? Terus apa? Kamu ngeliat Gibran gimana? Gibran tiba-tiba matanya abu-abu semuanya. Oh, matanya langsung berubah gitu? Sama mungkin dia diem gitu. Diem. Oh, sambil, jadi kamu berdiri gitu sama Gibran berdua? Ya, tak gini-giniin, tak panggil-panggil, Gibran nggak nyaut. Kamu nggak gandengan sama Gibran? Tapi gandengan. Oh, aslinya gandengan. Terus kamu pegang-pegang gini, goyang-goyangin gitu. Dia nggak gerak ngapa-ngapa. Terus saya bilang Allahu Akbar astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la astaghfirullahaladzim. Itu sampai 3 kali baru itu matanya hilang sama Gibran jadi kembali normal. Jadi normal. Terus Gibran nggak kamu tanya, kamu ngeliat nggak gitu? Gibran tak tanya, kamu tadi kenapa? Aku nggak ngapa-ngapain. Dia gitu. Kayak lupa ingatan gitu. Gitu ya. Jadi matanya gini. Gitu. Dia megang-megang matanya kayak perih gitu. Oh, tiba-tiba udah sakit gitu ya. Jangan-jangan dia memang begini gitu kelamaan gitu. Enggak, beda. Tapi kenapa kok kamu tiba-tiba sama Gibran gandengan tangan terus ngelihat itu tuh awalnya ke situ ngapain? Itu kan aku mau menjungkit toh. Itu kan ada di situ. Ada jungkit-jungkitnya ya. Itu kan aku mau masuk ke situ, itu malah kita ngeliat itu. Oh, berdua sama Gibran. Nah, itu baru yang pertama di TK. Terus yang kedua ini sama Raffi. Sama Raffi. Terus? Raffi itu kan pas nggak salah di dekat kamar mandi atau di atas itu. Di atas pas mau senam itu. Oh, yang lantai 2. Yang senam itu. Nabi pernah di situ. Itu kan panjang itu. Oh, panjang. Itu kan pas senam kan aku ngeliat kayak hitam loncat gitu. Tapi nggak mungkin itu nggak ada pembatasnya gini. Itu di mana? Di kaca atau di mana? Di sebaliknya apa di dalam? Sebaliknya. Oh, di sebaliknya. Kayak ada hitam lompat gitu. Jangan kepalanya temenmu aja. Nggak mungkin. Orang itu semuanya ikut, nggak ada di dekat situ. Oh, di situ nggak ada siapa-siapa. Bukan temenmu yang bayangan kan itu kaca, bayangan dari belakang itu. Enggak itu. Oh, temenmu nggak ada yang lompat-lompat? Enggak. Semuanya cuman kayak senam olahraga biasa, nggak lompat-lompat. Gini-gini aja? Gini. Nggak ada yang gini, jangan kan lompat-lompat begini kan jadi lompat-lompat? Oh, nggak ada? Nggak ada. Terus, habis itu? Ini yang terakhir ya, itu kan ada di ini kan perosotan. Itu kan, ini ruang guru. Perosotan, tapi itu kan depan sekolahan. Itu depan sekolah. Itu kan ada yang besi bulat itu yang kamu manjat-manjat itu. Itu belakangnya lagi tuh. Udah gelap banget itu mau manjat di situ, rasa udah kayak dingin ininya. Kamu badanmu? Lah emang kenapa? Itu kan aku main sama Vino, Arimbi, sama yang lain-lain. Itu kan main aku manjat lihat ke belakang kan, itu kan ada tembok toh, baliknya ada tembok. Aku ngeliat ke belakang, itu kan ada masjid toh, sini. Iya, ada masjid. Itu tiba-tiba aku ngeliat ada kayak, itu namanya kayak ada bau bunga melati gitu. Oh gitu, Terus aku langsung turun. Kok kamu tahu itu bunga melati? Kalau dulu nggak tahu ya? Ya dulu aku nggak tahu, tapi sekarang aku tahu baunya kayak gimana. Terus aku bilang sama bu guru ya itu, pas itu kan itu juga di bawah, aku pas ke bawah itu juga masih ke bau, tapi pas sama bu guru pas ke sana udah nggak bau lagi. Tapi cuma ngerasa dingin doang. Dingin sama bau melati itu. Nggak ada penampakan apa-apa tadi? Itu tuh kalau pas TK. Terus ada lagi? Pas SD itu 2 kali atau berapa kali? Itu 2 kali kayaknya. Itu pas kelas 1 ya ini. Kelas 1. Itu kelas 1 itu kan. Kan kamu kelas 1 di pojok barat. Itu kalau nggak salah bukan itu, tapi kayak kan itu punya di sini kan kayak ada depan kelas
1A, 1B, Ya. 1B. Gak ada orang sama sekali di sini, yang duduk di sini. Kan itu depannya kan aula. Ini aku tiba-tiba jatuh sendiri, ada yang ngelangkain aku. Oh, ada ya, bukan ngelangkain, ada yang masang kaki. Nggak ada orang di situ. Semuanya berdiri, nggak ada duduk. Terus yang ngelangkain kamu gimana maksudnya? Nggak tahu siapa. Untung aja aku dipegang sama Arsak. Maksudnya gimana kok kamu dilangkain itu? Kamu duduk? Nggak, aku kan Mau jalan ke tempatnya Putra di depanku. Tiba-tiba nggak ada jeglongan sama sekali, nggak ada baloknya tinggi banget tuh. Tiba-tiba aku jatuh, nggak ada batu sama sekali. Nah, terus kamu ngeliat apa di situ? Kayak ada sepatu warna merah, terus tiba-tiba kayak jadi abu gitu. Patung? Nggak, jadi abu. Pas habis aku jatuh, aku ngeliat kayak ada abu berhamburan. Oh gitu, jangan-jangan abu gosok? Nggak, beda tuh, nggak ada di sekolah. Terus abunya masih ada nggak itu? Udah nggak. Maksudnya waktu kamu jatuh itu masih ada nggak? Pas aku jatuh itu, pas aku ngeliat masih ada. Terus? Tapi selang beberapa detik udah hilang. Langsung hilang sendiri. Oh, warnanya merah gitu maksudnya? Nggak merah. Batu atau apa bentuknya? Warnanya kayak abu-abu tapi kehitaman. Tuh. Bentuknya kayak apa tuh abu-abu kayak? Maksudnya bentuknya itu kayak mobil apa kepala orang apa? Kayak cuman kaki tuh. Oh, maksudnya kayak bentuk kaki. Kayak bentuk kaki. Terus pas aku ngeliat udah berhamburan kayaknya. Berhamburan kayak debu itu. Oh, itu Terus, baru pertama tuh di SD. Terus? Yang terakhir ini yang kelas 4 nih. Oh, yang baru kemarin? Yang baru kemarin itu. Aku ngeliat kayak ada itu dalam temen-temenku itu, selang 1 menit atau 2 menit atau 3 menit itu, aku ngeliat kayak ada yang gerakin di dalam tubuh temenku itu, kayak warna biru gitu. Oh gitu. Kayak arwah atau apanya gitu. Oh gitu. Kok bisa warnanya biru? Kamu pernah nyoba nanya gitu, manggil gitu nggak? Kamu siapa ya? Nggak kamu gituin? Ya nyaut, aku kan Putra gitu. Aku kan ini sama Putra di depan. Kamu siapa? Aku bilang, ya aku Putra. Oh, kamu nanya kamu siapa gitu? Tadi kira kamu orang gila nanya kamu siapa gitu. Ya iya aku gitu. Terus selang 2 menit itu udah kayak udah hilang. Tapi yang jawab Putra atau yang bayang-bayangannya itu? Putra. Oh, yang bayang-bayangnya itu diem. Ya tapi gak ngelarin mulut gitu. Kayak ngomong, kayak tuh kamu gerakin tubuhnya Putra gitu maksudnya. Aku Putra gitu. Oh. Itu cuma Putra doang, yang lain? Yang lain juga aku ngeliat yang lain, tapi aku cuma nanya sama Putra. Kalau guru? Oh, Bu Rizka, kalau Bu Rizka enggak. Itu pas Bu Rizka masih di TU atau di kantin atau di ruang guru. Oh, enggak, maksudnya yang kayak gitu tuh di kelas itu cuma teman-temanmu doang, nggak ada gurunya yang nggak ada. gitu. Kan kalau istirahat, itu kan pasti istirahat. Jangan-jangan cuma karena silau aja? Enggak, orang itu gelap kok, kayak mau hujan itu. Oh, pas mau hujan. Pas mau hujan, jadi nggak gara-gara karena matanya silau. Kamu nggak mainin lampu-lampuan gitu, terus matamu silau gitu? Enggak. Terus itu modelnya gimana, keluar gitu cahayanya gitu? Bentuknya kayak apa? Kayak orang? Bentuknya ya kayak orang tapi keluar. Dua kali lebih kecil gitu. 2 kali lebih kecil. 2 kali lebih kecil. Terus itu selang 2 menit udah hilang. Hilang semua? Semua. Kok bisa gitu? Masuk semuanya kayak gitu? Langsung, iya gitu. Nah terus yang bikin kamu selama ini kalau kencing takut itu apa? Ya yang pertama itu pas TK itu. Oh. Pas sebelum TK itu. Oh, gara-gara itu. Emang kayak di rumah apa-apa sering lihat yang kayak gitu? Kan enggak toh? Enggak, tapi masih kebayang-bayang. Trauma. Oh. Kebayang-bayang gara-gara itu. Trauma sih. Enggak, waktu kecil kamu ngelihat itu tuh ngeliatin kamu gitu enggak? Dia jalan terus ngeliatin kamu gitu apa enggak? Lah terus emang mukanya kayak yang apa? Pertama itu yang pas sama Gibran itu. Oh, ngeliatin kamu gitu ceritanya. Kalau seumpama nanti misalkan kamu yang waktu, kan kamu masih inget gak wujudnya itu, terus kamu misalkan gambar gitu, bentuknya kayak apa gitu, masih inget gak? Kayaknya udah lupa, tapi ceritanya masih inget lah. Oh gitu. Jadi selama ini yang bikin kakak takut di rumah kalau seumpama kamar mandi gara-gara pada saat waktu kita pulang dari Banyuwangi itu kesasar, terus ngelihat ada kepala yang jalan itu
Itu baru tahu kalau itu hantu. Itu kalau kamu baru tahu hantu gara-gara apa kamu kok bisa tahu kalau itu hantu? Karena ngeliat dipaksa. Dulu kan aku masih tinggal di Berbah. Ya, dulu masih tinggal di Berbah. Bukan sering main. Sering main ke Berbah. Terus? Kak Fadil maksa aku ngeliat Jumpscare. Jumpscare itu apa? Itu namanya kayak ditakutin itu, kayak dikagetin sama itu. Oh, maksudnya di YouTube ada. Makanya itu yang. Ya emang Jumpscare itu isinya apa? Ya kayak dikagetin sama itu. Itu kartun atau memang? Kayaknya itu Jumpscare itu kartun apa yang ditonton tuh? Bentuknya kartun apa orang beneran? Kayaknya itu beneran. Tapi itu kayaknya cuman ngeprank maksudnya. Oh, kostum. Oh, gara-gara itu kamu jadinya tahu kalau itu hantu gitu. Gara-gara Kak Fadil. Jadi kalau seumpama kamu nggak nonton itu kamu bakalan takut berarti. Oh. Tapi kayaknya kamu takut udah dari TK loh. Bener. Iya bener. Iya, dulu waktu TK ya sering ditontonin itu. Kak Fadil. Bikin aku takutnya sama Kak Fadil itu. Kalau dulu Abi itu waktu masih kecil, Abi masih ingat sampai sekarang itu, tapi Abi nggak tahu kalau itu tuh hantu apa Pak. Tapi Abi masih ingat, Abi pernah ngomong kalau ngelihat cicak gitu. Waktu seumuran mungkin 2,5 tahun. 2,5 tahun itu kayak ya mungkin kamu dari Banyuwangi pindah ke Jogja. Itu kan masih umur 2,5 tahun itu. Itu tuh di depan rumahnya Abi itu ada cicak gedenya seguling. Gedenya seguling itu, terus Abi ngomong, ya, kalau Abi kan dulu masih kecil kan nggak tahu kayak kamu kan, lihat kepala jalan itu nggak tahu. Nah, sampai sekarang Abi baru tahu kalau itu mungkin ya hantu gitu. Nggak mungkin komodo. Orang komodo di tembok orang nempel gitu kan nggak mungkin. Iya. Ya itu, kalau itu Abi pengalaman itu sama dulu Abi, kenapa Abi itu sering kadang bisa ketakutan waktu dulu itu zamannya Abi di tempatnya rumahnya Opa yang di tempatnya Gelung itu, yang di Gelung tempatnya. Yang tempatnya temen Kara. Ara ya, Mbak Ara ya. Nah itu kalau tidur Abi sering digangguin, jadinya Abi jadi takut di situ. Pas Abi ngomong apa pas lihat cicak gede itu? Abi? Ya cuma ngomong itu cicak. Apaan tuh? Terus Oma nanya gitu, kamu nanya gitu. Jadi itu ya yang bikin kamu takut ya. Tapi sekarang gimana? Apa masa masih takut? Ya udah agak enggak. Kecuali temenin ya. Ya jadi kayak gitu ceritanya, cerita horor masih kecil. Gak taunya dia kayak gitu. Karena selama ini kita tuh jengkel loh, dia tuh kamar mandi takut apa kenapa gitu. Ternyata dia baru cerita kayak gini. Dan itu ceritanya lucu ya. Tapi selama ini udah nggak pernah lihat yang aneh-aneh gitu. Udah nggak, kecuali yang terakhir itu. Oh, yang terakhir. Yang pas SD. Maksudnya kayak di rumah gitu nggak pernah lihat ya? Nggak ada. Tapi masih trauma. Oke, mungkin teman-teman semuanya juga punya cerita horor waktu kecil. Silahkan kalian bisa bercerita di komen kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hiburan buat kalian sama anak kalian. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya dengan anak saya Jaden. Mudah-mudahan ini jadi cerita lucu kita nanti kalau semua Jaden sudah besar bisa nonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.